Indonesia mempertanyakan tentang asal mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saya sangat berbahagia menemui semua teman-teman saya di pagi bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa ya guys. Semoga amal ibadah dan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, saya ingin sekali mencurahkan apa yang ada dalam pikiran saya. Betapa orang-orang yang mengaku pemuka agama seperti pendeta dan ulama yang ada di Indonesia ini sangat-sangat merendahkan kearifan lokal atau budaya Nusantara. Misalnya dari peristiwa yang baru kita lalui, yaitu pagelaran MotoGP yang bisa menggarakan di Mandalika. Ada seorang pawang hujan kemudian dihujat oleh seorang pendeta yang mengatakan itu hal yang mistis ya. Saya kadang-kadang bertanya, apakah agamanya sendiri itu bukan mistis? Padahal itu semua hanya sebuah dongeng yang diyakini ya. Ya, saya tidak mempersalahkan keyakinan siapapun ya. Karena yang namanya agama adalah suatu keyakinan, bukan suatu kebenaran. Kalau kebenaran itu absolut ya, bisa dibuktikan jelas dengan baik secara ilmiah ataupun secara empirik ya. Oke, misalnya bahwa benda ini saya lemparkan jatuh ke bawah karena ada daya tarik bumi, itu adalah kebenaran. Kalau benda ini melayang-layang, hukumnya seperti apa? Itu hal yang sangat jelas ya. Oke guys, jadi sebetulnya space culture atau budaya Indonesia itu adalah merupakan budaya yang sangat tinggi ya. Mungkin sebelum adanya agama-agama melihat bahwa budaya Indonesia ini adalah budaya yang sangat tinggi ya. Kita tahu Memayu Hayuning Bawana ya. Itu adalah sumber daripada penetapan dasar negara Indonesia Pancasila. Kita tahu dasar negara Indonesia itu Pancasila terdiri dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa atau bisa disebut oleh religius. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa katakan itu adalah humanisme. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Itulah yang dikatakan nasionalisme. Keempat, kerakyatan yang adil yang dipimpin oleh hikmah pemusyawaratan dan perwakilan. Itu yang dinamakan democracy. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dinamakan sosialisme. Ini adalah konsep Memayu Hayuning Bawana yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia beratus-ratus tahun sebelum munculnya agama yang ada di Indonesia. Inilah yang menjadi dasar bahwa Indonesia itu mempunyai suatu keluhuran budi dan suatu keilmuan yang tinggi, suatu falsafah yang sangat luar biasa. Oke guys, jadi konsep Memayu Hayuning Bawana ini adalah konsep di mana pada saat kita sebagai manusia dilahirkan, kita harus mempunyai memayu hayuning diri. Apa itu memayu hayuning diri? Memayu hayuning diri itu adalah kita bisa mengkaji diri kita bahwa manusia itu dilahirkan di dunia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, dari mulai tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan yang harus kita pelihara atau kita konsumsi ya. Terus kemudian kita harus mengkaji diri bahwa diri kita sangat membutuhkan hubungan dengan sesama manusia, bahwa kita harus berbuat baik, bahwa dengan kebaikan itu bisa membuat hati kita tenang, kemudian kita juga bisa
bergantung sama orang lain, bagaimana kita berrelasi dan sebagainya. Itulah yang dinamakan memayu hayuning sasomo. Nah, dalam ajaran Nusantara ini memang kita harus berbuat baik dengan sesama manusia. Kita nggak boleh punya pikiran yang jelek. Kita harus selalu positive thinking, tapi kita juga harus selalu waspada. Nah, setelah konsep memayu hayuning diri, memayu hayuning sasomo, kemudian ada lagi konsep yang namanya memayu hayuning keluarga. Ya, sebetulnya konsep memayu hayuning sesamo dan keluarga ini dalam tingkatan yang hampir sama ya. Jadi kita harus selalu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kita punya keluarga, tentu kita akan mencintai anak kita. Anak kita punya anak, tentu kita akan mencintai cucu kita. Begitu pula dengan hal urutan kita ke atas ya, kita harus mencintai leluhur kita. Itulah konsep nasionalisme yang luar biasa, yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh negara-negara maju. Kita lihat Jepang, kita lihat Korea, kita lihat Cina. Karena mereka menghormati leluhurnya dan tetap mempertahankan budayanya, mereka menjadi negara yang maju. Berbeda dengan, mohon maaf, sekali lagi maaf, dengan negara Arab yang negara hancur lebur karena masing-masing merasa pandai dan merasa menjadi wakil Tuhan ya. Saya tidak tahu ya, karena bagi saya terus terang agama adalah ajaran dan keyakinan. Nah, terus kemudian konsep memayu hayuning buana ini, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan seluruh manusia di seluruh dunia. Artinya kita tetap harus menjadi orang yang bijak. Bijaksana, bisa memelihara alam, bisa memelihara diri kita. Ada konsep di dalam ajaran Nusantara adalah mikrokosmos dan makrokosmos. Artinya apa sih yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia? Tidak ada lain, hanya berbuat baik dan membuat diri kita bahagia. Nah, kalau sudah dasar itu kita pegang, kita mau memeluk keyakinan apapun, hidup kita akan berhasil, insya Allah. Paling tidak kita akan merasa bahagia. Oke guys, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.